Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang tersembunyi di balik hutan lebat dan terpisah dari dunia luar, hiduplah seorang putri cantik bernama Siti Lampir Mamunah. Putri Siti terkenal akan kecantikannya yang mempesona, namun dia memiliki sifat pemalu dan lebih suka menyendiri di dalam istana. Di dalam tembok istana yang megah, dia menjalani hidup yang penuh dengan tradisi dan aturan, namun jauh di dalam hatinya, ada rasa kesepian yang tak terjelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, sesuatu yang terus-menerus dia cari. Suatu hari, kerajaan tersebut kedatangan seorang tamu tak terduga, seorang bangsawan pengembara bernama Datuk Panglima Kumbang. Datuk adalah pemimpin dari pasukan manusia harimau yang terkenal di seluruh Nusantara. Dengan sikapnya yang tegas dan pandangannya yang tajam, Datuk dengan segera menarik perhatian banyak orang di kerajaan, termasuk Putri Siti Lampir Mamunah. Ketika pertama kali bertemu dengan Datuk, Putri Siti merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun biasanya pemalu dan tidak pernah berani menatap langsung ke mata seseorang, kali ini dia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih mengenal pria pemberani tersebut. Percakapan pertama mereka terjadi dengan hati-hati, namun sudah cukup untuk menanamkan benih-benih cinta di hati mereka. Putri Siti, yang sebelumnya hanya mengenal kehidupan istana yang kaku dan terbatas, mulai merasakan cinta yang tulus kepada Datuk. Sayangnya, cinta mereka terhalang oleh status sosial yang berbeda. Datuk adalah seorang pengembara, sedangkan Putri Siti adalah seorang putri kerajaan. Ketika putri mencoba membuka hatinya kepada keluarganya dan meminta restu, dia dihadapkan pada penolakan keras. Raja, ayahnya, tidak dapat menerima bahwa putrinya yang berharga jatuh cinta kepada seorang yang tidak setara dengan mereka. Penolakan tersebut menghancurkan hati Putri Siti. Dalam kekecewaan yang mendalam, dia mengambil keputusan yang berani, meninggalkan istana pada tengah malam untuk mencari cara agar cintanya dengan Datuk bisa bersatu. Dia melakukan perjalanan yang penuh dengan rintangan, hingga akhirnya tiba di kaki Gunung Merapi di Pulau Sumatera, tempat yang terkenal akan keangkeran dan misterinya. Di sana, Putri Siti bertemu dengan seorang pertapa sakti. Dia memohon kepada sang pertapa untuk diajarkan ilmu yang bisa mempersatukannya kembali dengan Datuk. Sang pertapa, yang awalnya ragu, akhirnya tergerak oleh ketulusan hati putri dan setuju untuk mengajarinya. Selama berbulan-bulan, putri berlatih keras, belajar tentang meditasi, kontrol diri, dan ilmu-ilmu sakti yang belum pernah diketahui oleh dunia luar. Setelah berlatih tanpa kenal lelah, akhirnya Putri Siti Lampir Mamunah merasa siap. Namun, cobaan sebenarnya baru saja dimulai. Ketika dia kembali ke dunia luar, takdir mempertemukannya kembali dengan Datuk Panglima Kumbang, bukan dalam suasana yang romantis, tetapi di medan pertempuran yang penuh dengan amarah dan darah. Di tengah pertempuran yang sengit, Putri dan Datuk bertemu kembali. Namun, situasinya jauh dari yang mereka bayangkan. Alih-alih bersatu dalam cinta, mereka berada di sisi yang berlawanan, dipaksa untuk saling bertarung. "Bagaimana mungkin kita bertemu di tempat seperti ini?" kata Datuk dengan nada penuh penyesalan. "Aku telah belajar banyak dan mendapatkan kekuatan baru dengan harapan dapat membawa kita kembali bersatu, tetapi sekarang kita berada di sini sebagai musuh," balas Putri dengan suara yang bergetar, mencoba menahan air mata. Pertempuran berlanjut dengan kekerasan, namun di dalam hati mereka, cinta masih tetap ada. Datuk Panglima Kumbang akhirnya gugur dalam sebuah tindakan heroik, melindungi Putri dari serangan musuh. Putri, yang menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan Datuk, merasa bagian dari jiwanya ikut mati bersama sang kekasih. Dalam keputusasaan dan rasa sakit yang mendalam, Putri Siti Lampir Mamunah memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan baru yang ia peroleh dari pertapa sakti untuk menghidupkan Datuk kembali. Dengan lantunan mantra dan ritual yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, dia memanggil kekuatan alam semesta, memohon agar Datuk kembali ke dunia fana. Langit menjadi gelap, awan berkumpul, dan angin berhembus kencang seolah-olah alam sendiri merespon panggilan Putri. Dengan kilatan cahaya yang membutakan, Datuk terbaring di hadapannya, bernapas lagi. Namun, ada harga yang harus dibayar. Kebangkitan Datuk dari kematian telah mengubah Putri Siti Lampir Mamunah menjadi sosok yang menakutkan, sosok yang kini dikenal sebagai Mak Lampir. Saat Datuk membuka matanya, dia tidak mengenali Putri Siti yang dia cintai. Yang dia lihat hanyalah sosok menakutkan, jauh dari kecantikan dan kelembutan yang pernah ada. "Siapa kamu?" teriak Datuk dalam kebingungan dan ketakutan. Putri, yang kini terperangkap dalam wujud Mak Lampir, merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata Datuk. "Aku adalah Putri Mamunah, cintamu yang sejati."
Aku telah mengorbankan segalanya, bahkan diriku sendiri, untuk menghidupkanmu kembali, jawabnya dengan suara parau. Namun, cinta mereka kini telah berubah menjadi tragedi yang menyakitkan. Dengan hati yang hancur, Putri Siti Lampir Mamunah menyadari bahwa cinta sejati yang dia impikan kini telah berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Sejak saat itu, Mak Lampir dikenal sebagai sosok yang menakutkan, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena tragedi cinta yang membentuk dirinya. Kisahnya menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan kekuatan cinta yang bisa membawa kebahagiaan, namun juga bisa berubah menjadi kutukan yang mengerikan.